Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan video ke-6, yaitu yang membahas tentang hasil dan pembahasan. Jadi bagaimana sih cara menuangkan atau menuliskan hasil dan pembahasan pada systematic literature review. Di sini sudah saya buat, jadi dapat saya jelaskan bahwa di sini mekanisme penulisannya. Pertama, di sini saya tuliskan bahwa SLR telah digunakan untuk menganalisis dan menyoroti beberapa aplikasi yang mengkaji penggunaan AR untuk meningkatkan keterampilan siswa SMA atau senior high school di edukasi 4.0. Jadi di atas bagian atas di awal sudah saya singkat bahwa systematic literature review itu disingkat menjadi SLR. Kemudian SMA sudah langsung saja saya singkat senior high school. Kemudian E4.0 ini singkatan dari edukasi 4.0. Jadi kalau kita sudah menyingkat dari awal, maka selanjutnya dapat kita gunakan. Jadi jangan dalam penulisan itu kita rancu, contohnya SLR kita buat pula jangan sampai kita tulis sistematik kepanjangannya, karena dari awal sudah disingkat. Maka kita lanjut untuk seterusnya sampai selesai artikel ini atau PDF ini tetap menggunakan singkatan yang telah digunakan dari awal. Kemudian masuk ke bagian 3.1 RQ1, yaitu perkembangan artificial intelligence. Ini adalah RQ1 yang sudah kita rancang di awal penelitian atau di awal penulisan SLR ini. Apakah benar RQ1-nya adalah perkembangan artificial intelligence? Geser scroll ke atas ya. Ini abstrak, ini dia. Ini RQ1, bagaimanakah perkembangan artificial intelligence. Kita copy aja, Ctrl C, kemudian buka Word baru, kita paste di sini biar enggak selalu balik-balik ke atas, dan geser lagi ke bawah, kita balik ke RQ1 tadi. Dia RQ1 itu perkembangan artificial intelligence. Dan jadi setelah kita menuliskan RQ, jangan kita langsung ke hasil yang diperoleh atau hasil review. Nah, harus kita kasih atau kita berikan kalimat pengantar di sini. Jadi saya gunakan kalimat pengantarnya adalah dunia teknologi semakin berkembang pesat dan salah satu inovasi paling menarik yang telah berevolusi cara kita hidup adalah artificial intelligence atau AI. Kemudian teknologi ini telah menjadi pilar penting dalam berbagai bidang, membawa dampak besar dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Perkembangan AI terus meningkat dengan cepat setiap tahun seiring dengan perkembangan teknologi digital. Nah, bila Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sulit menemukan kalimat ini, bisa dengan mudah mencari dengan menggunakan isi space seperti di video 1-2. Cukup diketikkan tentang perkembangan artificial intelligence. Ini copy dulu, ini copy kemudian di paste di space. Enter. Dia banyak ditemukan ya, dipilih saja beberapa kalimat sebagai kalimat pengantarnya.
Lanjut. Kemudian ini adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan perkembangan artificial intelligence. Di atas sudah kita ketahui ada beberapa artikel yang membahas tentang RQ1. Ini dia, bahwa di sintesis data kita ketahui bahwa RQ1 ini ada sebanyak 8 artikel, RQ2 ada 6 artikel. Ini keterangannya ada di bawah ya. Udah RQ3 9 artikel, RQ4 ada 8 artikel. Jadi totalnya ada 31 artikel yang akan direview pada penelitian ini. Kemudian kita geser lagi ke bawah, balik lagi. Nah, ini dia tabel tentang perkembangan artificial intelligence. Tabel harus diberi caption atau nama. Tabel 2 perkembangan artificial intelligence. Kemudian apa-apa saja isi dari tabel 2 itu. Pertama adalah author, kemudian highlight, method, dan conclusion. Jadi Bapak Ibu bebas menentukan apa yang akan direview. Boleh author. Kalau di artikel saya SR sebelumnya saya tambahkan di sini asal negara, kemudian hasil dan kesimpulan. Saya tidak memasukkan metode. Jadi pada artikel yang sekarang saya menambahkan author, highlight, method, dan conclusion. Ini sudah kita atur atau kita tentukan di bagian atas. di bagian analisis. Kita baca ya. Mana dia, tunggu dulu. Bagian mana? Sebentar kita cek dulu. Ada ya, lupa kita diletak di mana tadi. Oke, berarti kan di sini saya cek lagi. Kan di sini juga. Nah, ini deh. Ini sudah apa yang akan direview sudah dijelaskan di bagian sintesis data. Artikel tersebut maksudnya yang 31 itu diidentifikasi berdasarkan penulis pertama, tahun diterbitkan, highlight, metode, dan kesimpulan. Jadi Bapak Ibu bebas menentukan identifikasi artikelnya apakah berdasarkan metode saja kah, atau kesimpulan atau hasil. Jadi bebas. Jadi di dalam artikel itu ada namanya import. Import itu I-nya introduction, M-nya method, R-nya result, A, N, dan discussion, diskusi. Jadi ada import itu. Lagi kita ke RQ1. Ini sudah kita tentukan di atas tadi di sintesis data, author, highlight, method, dan conclusion. Kemudian di sini yang beberapa artikel yang berkaitan dengan perkembangan artificial intelligence ada di Gilina et al 2023. Kita cek di
sini. Ini dalam bahasa Indonesia ya, kita terjemahkan dulu biar si space-nya lebih dapat menjawab pertanyaan kita. Kita copy. Karena tampilan si space dalam bahasa Inggris, jadi kita harus mentranslate kalimat-kalimat kita ke dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, baru kita paste. Nah, kita tambahkan di sini, how does development of artificial intelligence. Enter. Tunggu si AI-nya sedang bekerja. Ya, di sini ada namanya Digilan Kim Digilina. Kita cek ya, ada nggak ya nama Digilina. Dari risiko tabel 2 perkembangan artificial intelligence, faktor, highlight, method, dan conclusion. Di sini kita ketahui di awal pada RQ1 ini ada 8 artikel yang berkaitan dengan perkembangan artificial intelligence. Pertama, Digilina et al. 2023. Nah, kita temukan highlight-nya. Kemudian ada metodenya dan ada conclusion. Nah, ini adalah artikel yang 8 artikel yang sudah kita kumpulkan atau sudah screening berdasarkan diagram prisma. Yang kedua ada Kim 2023, highlight-nya ada, dan metodenya ada conclusion. Jadi ada 8 artikel yang membahas tentang perkembangan artificial intelligence. Ini kita cek ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada 8 artikel RQ1. Kemudian kita komentari tabel di atas. Pengembangan AI melibatkan beberapa aspek termasuk diskusi legislatif, keberlanjutan lingkungan, dan perkembangan teknologi, konsekuensi sosial, dan pendidikan. Tabel 2. Jadi kesimpulan dari tabel 2 ini adalah seperti ini. AI merupakan indikasi pola pikir instrumentalis melihat teknologi sebagai kekuatan utama di balik ekspansi ekonomi dan menyoroti urgensi untuk mengejar negara yang lebih maju. Digilina et al. 2023. Jadi simpulan dari paper dari Digilina ini adalah sebagai berikut. Sudah saya baca tadi. Kemudian dilanjutkan dengan simpulan dari tabel 2 ini tuangkan di dalam kalimat ini, atau kita membahas dari tabel 2. Kemudian pada 32 RQ2 itu perkembangan AI dalam pendidikan. Cek apakah benar. Bagaimanakah perkembangan AI pada bidang pendidikan? Di sini ada ditemukan sebanyak 9 atau 8 di atas tadi. Ada 6 artikel di RQ2. Kita tuangkan di sini. Pertama ada Fernandez et al. 2023. Ada highlight-nya, method, conclusion. Jadi ada 6 artikel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di komentari
atau dibahas tabel 3 di atas. Ini dia kalimatnya. Lanjut dengan tabel RQ3, penggunaan AR pada bidang pendidikan. Jadi kata bagaimanakah tidak perlu lagi kita tuliskan karena itu hanya untuk RQ saja. Bagaimanakah penggunaan AR pada bidang pendidikan. Jadi pada hasil itu berkata bagaimanakahnya dihapus, langsung saja penggunaan AR pada bidang pendidikan. Jadi setelah RQ langsung kita komentari dulu atau diberi kalimat pengantar, kemudian masuk ke tabel 4 penggunaan AR pada bidang pendidikan. Pada RQ 3 ini ada sekitar 9 artikel. Kita geser lagi ke atas, ada berapa? Ada 9 poin artikel. 9 artikel. Nanti saya lanjutkan bagaimana untuk menemukan highlight, method, conclusion. Highlight, method, dan conclusion. Kemudian ada 9 artikel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, namanya masih tabel 3 ya. Kita tadi udah masuk ke artikel. Ada 9. 1, video title, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artikel. Komentari lagi tabel di atas, kita bahas konklusinya apa begitu. Kemudian begitu juga dengan RQ4 perkembangan augmented reality untuk meningkatkan keterampilan siswa SMA di era edukasi 4.0. Kita cek apa benar RQ-nya demikian. Tidak bagaimanakah sama ya. Kemudian pada RQ pada hasil itu tidak kata bagaimanakahnya dihapus saja, dan tanda tanya juga dihapus. Dikasih kalimat pengantar seperti ini, langsung kita katakan tabel 5. Jadi jangan menulis artikel itu tidak ada kata pengantar ke tabel 5, atau artinya ujuk-ujuk tabelnya muncul. Jadi jangan menulis seperti itu. Jadi diberi kalimat pengantar dulu tabel 5 sehingga yang membaca langsung perhatiannya ke tabel 5. Tabel 5 bersama ya isinya ya. Seperti ini, copy saja letakkan di sini di caption dari tabel. Ada author, highlight, method, conclusion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ada 8 artikel yang membahas atau yang direview terkait dengan perkembangan augmented reality untuk meningkatkan keterampilan siswa di era edukasi 4.0. Selesai. Nah, kemudian dibahas tabel 5 ini. Sudah masuk ke kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, saya ingin menjelaskan bagaimana untuk menemukan highlight, method, dan conclusion dengan menggunakan aplikasi Syspace. Nah, kita copy, masukkan ke dalam Google Translate karena Syspace dalam bahasa Inggris. Kita copy, kita masuk kembali ke Syspace, kita pastekan di bagian pencarian. Sudah, enter. Apa penulis pertamanya yang kita pilih? Watoni dan Sutrisno. Cek di sini ya. Watoni dan Sutrisno.
karena setiap kita paste pencarian di sini, maka waktu yang berbeda akan menghasilkan hasil temuannya yang berbeda juga, atau artikel yang berbeda, karena jumlah artikel setiap hari selalu bertambah di dalam publikasi. Coba kita ulangi lagi. Ini sudah saya cari sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi pas kita cari kembali hari ini, itu hasilnya beda lagi karena banyaknya artikel-artikel yang terbit. Jadi si space menyesuaikan dengan kondisi terkini. Kita lihat sudah ya. Kemudian Watoni. Atau saya contohkan saja cara membuat Watoni tidak ketemu, karena space akan memberikan hasil yang terupdate di sisi Watoninya mungkin di bagian bawah itu ya. Jadi saya contohkan saja, misalnya cara mereview artikel dengan menggunakan space, contohnya Tuoso ada nggak ya, kita cek di sini. Saya contohkan saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini artikel ini kita tambahkan kolom di bagian kanan. Kolom kita adalah pertama adalah nama author, Watoni, dan seterusnya. Nama autornya itu kita klik sheet, akan terbuka, kemudian kita copy di OI, sama caranya dengan video 1, 2, copy, masukkan ke aplikasi Zotero, enter, tidak terbawa, ulangi lagi, copy DOI, copy, kemudian masukkan ke aplikasi Zotero, enter. Nah, masuk dia Tuoso ya. Tuoso, kemudian kita kembali ke sini. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, cara mendapatkan highlight, method, dan conclusion. Nah, kita klik Zotero, add citation, klik panah ke bawah, sama halnya dengan video 1, 2, kita pilih Tuoso add all, ini dia, klik OK. Yes. Nah, akhirnya masuk Tuoso. Sudah masuk, kita kembali ke si space, kita close saja. Ini Tuoso, tambahkan kolom di sini. Kolom pertama kita adalah highlight. Kita minta si space menyediakan kolom highlight. Ketik di sini. Si space sudah menyediakan pilihan ya, ada conclusion, summarize, result, introduction, method, literatur, survey. Saya minta di sini highlight, kita ketik saja highlight, enter. Langsung si space menyediakan kolom untuk highlight pada artikel dari Tuoso. Sudah ada highlight, kemudian apalagi kita minta, kita review, kemudian method dan conclusion. Metodnya sudah ada di sini, sudah ada, tinggal kita klik tambahkan method, sudah ada. Kemudian conclusion, di kolom conclusionnya sudah ada, tinggal kita tambah conclusion. Nah, selesai ya Bapak Ibu ya. Kita geser, jadi untuk artikel Tuoso sudah ada highlightnya.
Mana torso di atas tadi, torso sudah ada highlight, tinggal diklik aja panahnya, ada method, ada conclusion. Jadi kita masuk yang pertama, kita kembali lagi dengan panah ini. Nah, sudah highlightnya sudah ada untuk torso, kita copy. Augmented reality technology based on 3D modeling improve vocational skill, itu highlight dari artikel atau papernya torso. Untuk mencegah terjadinya plagiasi atau terdeteksinya plagiasi, kita copy, kita masukkan ke Ctrl C, kita masukkan ke bagian parafrase dari keyboard atau aplikasi apa saja yang Bapak Ibu gunakan. Kita paste di sini, Ctrl V. Sudah ya, kemudian kita parafrase. Selesai, kita copy, masuk ke Google Translate, Ctrl V, kita ubah bahasanya Inggris ke Indonesia. Sudah dapat ya, kita copy, masukkan ke highlight. Kita tambahkan contoh di sini. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu. Jadi mudah sekali menggunakan space, Ctrl V. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang metode, di sini metode yang digunakan oleh torso, ini dia sudah ada. Nah, tinggal kita copy saja, paste untuk semua. Ini saya contohkan satu untuk semua ya, tercopy. Kita geser dulu. Jadi kalau dia tercopy seperti ini semua sampai ke bawah, maka saya biasanya melakukan ini Bapak Ibu. Saya klik PDF-nya, klik PDF, dia terbuka tab baru. Ini PDF paper dari torso tadi. Kemudian saya geser ke bawah. Kita tadi mencari metode ya Bapak Ibu ya, metode yang digunakan. Kita balik lagi, kita baca aja abstrak dari torso ini, metode yang digunakannya itu apa. Ini the method used is research development R&D method. Nah, kita copy saja. Kita copy, sudah, Ctrl C, kita masukkan ke dalam kolom tadi. Ini dia torso ya, kita geser aja di bawah. Ctrl V. Sorry, sebelum kita paste di sini, kita masuk dulu ke keyboard untuk mencegah terjadinya plagiasi atau terdeteksi plagiasi. Ctrl V, parafrase. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan ini, semuanya cepat ya, gampang. Kita copy, masukkan ke Google Translate, Ctrl V, hasil metode penelitian dari torso. Ctrl copy, dan kita paste saja di sebagian. Gampang sekali Bapak Ibu mereview artikel menggunakan space. Kemudian conclusion, kita balik lagi ke space. Nah, bila terjadi kondisi seperti ini ya Bapak Ibu ya, bisa melakukan hal tadi. Kita klik, highlight sudah, method sudah, kita geser. Conclusion, kita copy conclusionnya, Ctrl C, masukkan ke parafrase, Ctrl V, parafrase, kemudian copy dan masukkan ke proyek. Itu ya Bapak Ibu, caranya mudah. Sudah berhasil satu artikel kita review. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu lakukan untuk sampai ke artikel yang ke-8.